Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz, salah satu anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Marki Dwi Irawan, Novalda Dimas Febrino, dan Revkian Mahesa. Di sini saya akan menjelaskan UAS etika profesi mengenai cybercrime. Kasus yang kami ambil ini berupa kasus tentang kebocoran data milik suatu perusahaan. Penjelasan singkat, kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak yang tidak sah. Umumnya kebocoran data tidak memerlukan serangan cyber khusus, karena data security yang buruk atau kelalaian pengguna sendirilah yang menjadi faktor utamanya. Adapun contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu bocornya data nasabah BRI Live ke dunia maya. Kasus ini bermula di mana ada sebuah akun pengguna Twitter mengunggah sebuah ancaman untuk menjual data sensitif milik PT Asuransi BRI Live. Peretas diyakini telah mencuri data sebanyak 250 GB dan dijual seharga 7.000 US dollar atau sekitar 101,5 juta rupiah di situs gelap. Angka yang sangat fantastis diperoleh peretas. Tidak heran, kasus kebocoran data seperti ini seakan menjadi tren, bahkan ditemukan hampir setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang dimiliki suatu otoritas masih terbilang lemah. Bahkan hampir tidak ada penindakan serius terhadap kasus pembobolan data masyarakat seperti ini. Regulator maupun instansi yang bertanggung jawab tampak acuh tak acuh dan tidak transparan terhadap beberapa kasus yang lalu. Ini tampak bahwa seakan pihak yang terlibat meyakini kebocoran data seperti ini adalah suatu hal yang lumrah dan tidak perlu dikhawatirkan. Untuk undang-undang dan pasal terkait bisa dijelaskan oleh Ahmad Marki Dwi Irawan dan Novalda Dimas Febrino. Adapun hukum yang berkaitan dengan kasus ini, jika merujuk UU ITE dan perubahannya, dalam pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016 mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain salah. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 PDP menjelaskan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Demikian yang diatur dalam pasal 1 angka 2 UU PDP. Adapun jerat hukum yang berkaitan dengan kasus ini adalah apabila didasarkan pada UU ITE dan perubahannya, tindakan cracking dapat dikatakan termasuk perbuatan dalam pasal 30 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Atas perbuatannya, cracker dapat dijerat dipidana penjara paling lama selama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Tak hanya itu, tindakan cracking yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 32 UU ITE mengatur 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran atas pasal tersebut yang akan dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam pasal 48 UU ITE sebagai berikut. 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2, pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan menurut pasal 67 UU PDP adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum peroleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda pidana paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sehingga, selain UU ITE dan perubahannya, tindakan cracking juga dapat dijerat menggunakan UU PDP sepanjang memenuhi unsur perbuatan yang disebut dalam pasal di atas. Selanjutnya adalah tanggapan dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Revkian. Oke, baik, saya akan memberikan tanggapan dari hasil diskusi kami tadi.
yaitu dari 2 juta nasabah BRI Live yang bocor, ada juga 4.000 dokumen perusahaan asuransi tersebut bocor dan dijual di internet. Semuanya pun sudah terselesaikan dan ada beberapa hikmat atau pelajaran yang bisa kita pelajari dari kebocoran data tersebut. Langkah BRI Live dalam masalah ini dikatakan cepat dan patut dihargai. Hanya dalam beberapa hari perusahaan berhasil mengidentifikasi sumber kebocoran dari segera melakukan intimidasi atau celah keamanan yang dieksploitasi. Hal ini sangat penting mengingat bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan dan data pengguna layanan keuangan sangat sensitif. Maka dari itu, sebagai pengingat kepada stakeholder atau perusahaan yang berkaitan dengan hal yang diperhatikannya itu, sangat penting disiplin menjaga server, database, apalagi yang terekspos di internet. Jika memungkinkan, sebaiknya database dapat disimpan di server web dan akses dari web ke server database dibatasi atau diawasi sedemikian rupa agar aman dari eksploitasi. Khusus untuk server yang mengolah database, kritikal disarankan untuk enkripsi untuk menghindari akses eksorsi, sehingga jika terjadi kebocoran data, maka data yang berhasil di-copy tersebut juga dapat bisa dibaca karena terenkripsi. Semua akan berjalan dengan baik asalkan ingat untuk melindungi server dengan baik. Karena kalau kunci berhasil dikuasai peretas, maka semua pelindung enkripsi akan percuma karena data tersebut akan bisa dibuka kembali. Dan ada baiknya perusahaan BRI mengembangkan keamanan menggunakan AI untuk memahami pola-pola fraud dan threat yang terjadi, sehingga BRI dapat memberikan tindakan preventif serta respon yang cepat dan tepat untuk menghindari risiko tersebut. Dan tidak lupa, selain itu BRI harus melakukan edukasi kepada pekerja BRI, kepada nasabah mengenai pengamanan dan nasabah serta cara melakukan transaksi yang aman dan terjaga. Yang mana edukasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain melalui medsos, YouTube, Twitter, Instagram, dan media cetak lainnya. Mungkin itu saja hasil dari penjelasan dan tanggapan dari hasil diskusi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.